Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurusna dengan NIM 23051410215 dari Prodi Ilmu Komunikasi, kelas 2371G. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan, yaitu tentang filsafat komunikasi. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Jadi, komunikasi adalah suatu proses seseorang yang memiliki pesan untuk disampaikan kepada komunikan yang akan diolah dengan cara komunikator menyampaikan pesan melalui media dan sampai kepada komunikan dan memberikan efek sehingga adanya perubahan pada pesan tersebut. Pesan atau message memiliki planning, strategis, komunikasi interpersonal. Filsafat memiliki dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta, mencintai, atau pecinta. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan atau hikmah. Cinta adalah hasrat yang besar atau sungguh-sungguh. Kebijaksanaan adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan dan kebenaran dalam filosofi bahwa mencintai kebijaksanaan akan selalu tertarik untuk mencari kebenaran. Penyatuan kebijakan dan kebenaran hanya terjadi jika adanya pengetahuan. Jadi, filsafat adalah ilmu yang mencintai kebijaksanaan. Adapun Plato yang mengkritik pendapat yang berlaku dengan cara yang sangat kritis dan rasional. Ia menggunakan metode diskusi dan penjelasan untuk mengekstraksi dan memeriksa pendapat yang berlaku dalam karyanya. Plato menekankan pentingnya proses pemeriksaan secara kritis dan rasional untuk mencapai kearifan dan pengetahuan intelektual yang sejati. Dalam dialognya, Plato seringkali menilai dan mengkritik pendapat yang berlaku dengan menggunakan metode Sokrates yang melibatkan percakapan kritis dan analisis yang mendalam. Dengan demikian, Plato menunjukkan bahwa kearifan dan pengetahuan intelektual tidak dapat diperoleh hanya dengan menerima pendapat yang berlaku tanpa penglihatan dan pemeriksaan secara kritis. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya proses diskusi dan penjelasan untuk mencapai kebenaran dan kearifan yang sejati. Dalam karyanya, Plato juga mengkritik kaum sofis yang berpendapat bahwa kebenaran dan moralitas itu relatif. Ia menekankan bahwa kebenaran dan moralitas harus diperoleh melalui proses pemeriksaan yang kritis dan rasional, bukan hanya berdasarkan penampilan atau pendapat yang berlaku. Oleh sebab itu, Plato menunjukkan bahwa kearifan dan pengetahuan intelektual harus diperoleh melalui proses pemeriksaan yang kritis dan rasional, serta diskusi dan penjelasan yang mendalam. Ia menekankan pentingnya pendapat dan memeriksa secara kritis pendapat yang berlaku untuk mencapai kebenaran dan kearifan yang sejati. Proses ilmu pengetahuan dikritis karena bisa dikatakan pengetahuan jika dia dikritisi. Diskusi adalah penjelasan. Pendapat Aristoteles tentang ilmu itu harus berbeda dari yang lain atau logika. Tiap menguasai ilmu harus paham secara logis. Perkembangan filsafat ada 4. 1. Manusia, 2. Masyarakat, 3. Budaya, 4. Alam. Filsafat paling terkenal adalah filsafat India yang mengatakan antara 4 itu harus disatukan menjadi kosmos, sehingga melahirkan Weda 2000 sampai 600 sebelum Masehi, skeptisme 200 sebelum Masehi sampai 300 Masehi, Puranisme 300 sampai 1200 Masehi, Muslim 1200 sampai 1757 Masehi. Modern setelah 1757 Masehi. Filsafat Cina. Filsafat Cina adanya harmoni atau keseimbangan. Filsafat Cina menekankan pada harmoni dan keseimbangan antara dua ekstrem, seperti manusia dan sesama manusia, manusia dan alam, serta manusia dan surga. Toleransi, keterbukaan dengan orang lain. Filsafat Cina mengajarkan toleransi dan keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda dengan pendapat pribadi, serta sikap perdamaian dalam pluralitas yang luar biasa, termasuk agama. Perikemanusiaan sebagai kajian yang utama. Filsafat Cina menempatkan manusia sebagai pusat kajian dengan penekanan pada perikemanusiaan. Adapun 4 golongan Neo-Taoisme, Buddhisme, Neokonfusianisme, dan modern.
Filsafat Islam. Yang pertama mendasari bahwa kedudukan yang tinggi pada teks wahyu, hadis, dan Al-Quran. Yang kedua, manusia mempunyai kekuatan karena memiliki akal atau pikiran, karena itu untuk manusia menjadi dewasa. Yang ketiga, rasional Islam. Filsafat Barat. Filsafat Barat mencapai puncaknya pada masa filsafat klasik yang diwakili oleh tiga filsuf besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam bidang metafisika, epistemologi, etika, dan politik. Sejarah komunikasi. Menurut Everett M. Rogers 1986 dalam Communication the Technology, The New Media in Society, komunikasi dimulai sejak 4000 sebelum Masehi pada zaman Cro-Magnon. Pada zaman 22.000 sebelum Masehi ditemukan lukisan di gua yang diperkirakan sebagai karya komunikasi purba. Ahli komunikasi seperti Wilbur Schramm atau sarjana psikologi, Paul Lazarus Flat, Sigmund Freud, Little John, dan Harold Laswell telah mempelajari sejarah komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. 1. Awal mula di Indonesia. Ilmu komunikasi di Indonesia bermula sejak tahun 1948 ketika ilmu komunikasi ditemukan di Universitas Gadjah Mada. Ilmu ini penting dipelajari karena komunikasi adalah hal yang akan kita lakukan setiap saat, terlepas dari betapa pentingnya ilmu komunikasi. 2. Perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, terutama dengan hadirnya media baru berbasis internet. Perkembangan ini mempermudah proses komunikasi agar berjalan lancar dan efektif. Komunikasi. Komunikasi bahasa lainnya communicatus atau berbagi, communic atau object word, general word communication atau berbagi informasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Komunikasi adalah aktivitas dasar manusia. Filosofi studi komunikasi. Studi komunikasi sebagai meta-teori mengangkat pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang teori komunikasi, seperti apa yang dibahas, bagaimana pengamatannya dilakukan, dan bagaimana suatu teori terbentuk. Hal ini merupakan spekulasi yang menyertai teori komunikasi itu sendiri. Isu epistemologi membuat 3 pertanyaan. Jika 3 pertanyaan di samping dapat terjawab, maka teori epistemologi itu bisa ditemukan dan terjawab. 1. Apakah pengetahuan ada karena pengalaman? Yang kedua, apakah pengetahuan itu bersifat pasti, benar, atau tidak? Yang ketiga, apakah yang menyebabkan timbul komunikasi? Secara empiris, orang membutuhkan pengalaman. Pengalaman dibentuk karena persepsi, teori dapat dibentuk karena persepsi, teori terbentuk adanya rasionalisme untuk mengetahui. Rasional adalah untuk menyampaikan pesan. Isu adalah berita yang beredar luas namun belum ada kebenaran. Konstruktisme, manusia selalu memproyeksikan terhadap diri sendiri berdasarkan apa yang kita alami. Konstruktif sosial, pengetahuan itu muncul karena interaksi dengan orang atau kultur luar. Isu antologi, isu yang berkaitan dengan nature to being, hakikat manusia sebagai komunikan dan komunikator, manusia itu penerima dan pengirim. 1. Manusia bisa membuat really choice atau determinis, reaktif atau efek, komunikator karena dia yang berbicara, atau pasif sebagai komunikan. Ada jawaban karena komunikator yang menyampaikan pesan, membuat strategi karena komunikan harus menerima pesan terlebih dahulu. Pragmatis, to in the future atau untuk yang akan datang, goals, ada tujuan, dan survival berkelanjutan. Berperilaku untuk yang akan datang, bahwa komunikasi itu direncanakan sebelum mencapai tujuan. Komunikasi dapat stuck, ada penyebab, dibagi menjadi 2 bagian. Noise, gangguan terhadap komunikasi yang dapat dilanjutkan. Contoh, ada dosen yang sedang menjelaskan materi, tiba-tiba ada mahasiswa yang baru datang. Setelah mahasiswa itu duduk, dosen tersebut kembali menjelaskan. 2. Disrupt, komunikasi yang tidak dapat dilanjutkan lagi. Contoh, dosen sedang menjelaskan materi, tiba-tiba ada gempa,
sehingga para dosen dan mahasiswa menyelamatkan diri masing-masing. Permanent choice atau temporal. Apakah komunikasi berubah-ubah secara dinamis? Dinamis masuk isu epistemologi, berarti ada teori. Dinamis, contoh, ada 3 orang sedang duduk bersebelahan. Orang yang duduk di tengah dapat mengalihkan pembicaraan dengan orang yang berbeda serta topik yang berbeda. Permanen konsisten, berusaha untuk konsisten agar bisa mencapai suatu goals atau tujuan, namun goals itu dapat berubah. Apakah pengalaman manusia itu bersifat individu atau sosial? Individu say to yourself, sosial berbicara dengan banyak orang. Isu aksiologi. Aksiologis, ilmu itu bebas nilai, value free. Ilmu itu tidak boleh ada kesalahan, distorsi itu tidak ada dalam komunikasi. Dan jika komunikasi tidak ada distorsi, maka dapat disebut ilmu komunikasi itu dapat diperbarui. Distorsi adalah pemutarbalikan fakta, aturan, dan sebagainya. Ciri yang menunjukkan filsafat memiliki ilmu. Filsafat sendiri adalah mother of science. Satu, bahwa filsafat dikatakan ilmu karena dapat dianalisis dan dapat dirasakan panca indera. Contoh, ketika berkomunikasi, Anda harus melihat dahulu orang yang akan berkomunikasi dengan Anda. Jika Anda tidak merasa nyaman, maka akan sulit berkomunikasi. Secara panca indera mungkin dapat menerima, namun jika rasional tidak dapat, maka tidak akan nyambung. Komunikasi itu harus dilakukan secara rasional dan panca indera. Komunikasi itu dilakukan jika mempunyai tujuan. Rasionalitas bersifat multiplex. Induktif dalam komunikasi, contoh, Amel terlebih dahulu menegur Gigi untuk berkomunikasi. Deduktif dalam komunikasi, Lugas menegur Amel untuk berkomunikasi. 3. Filsafat itu bersifat praktis. Pesan akan mudah disampaikan melalui komunikasi karena komunikasi lebih praktis. 4. Tujuan teoritis secara murni atau kontemplatif. Komunikasi itu tidak dihalangi dengan ras, suku, adat istiadat, atau tidak dihalangi oleh ideologi tertentu. Teoritis tidak terjajahkan oleh pragmatis ideologi. Contoh, Amel ngobrol dengan orang Bali dan Amel diharuskan menggunakan bahasa Bali. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.